Nah itu mas tuh, kopi-kopi yang dipangkas itu tujuannya untuk apa mas? Harusnya kan dia udah berbuah kalau nggak dipangkas tuh rantingnya itu. Kayak nggak etapa langsung. Cara pemangkasan nih menyisakan ranting-ranting sing model kepiye mas? Jadi tujuannya kan sebenarnya iki pangkas bentuk gawe etapa. Etapa pertama, etapa kedua, biasanya 2 etapa. Iki si etapa pertama kan. Etapa pertama biasanya delok sinar matahari. Sinar matahari maksudnya? Terbit kok ngendi? Terbangane ngendi to? Nah, misal teko ikan dari teko kono ya. Dari kalau matahari dari timur mas. Iya, dari timur. Kanan kiri. Ini pertama yang ke kanan dulu, ke kiri dulu. Nanti kita tumbuhkan satu lagi, nanti keambil yang ke kanan. Jadi jatuhnya gitu. Berarti ini yang pertama kita ambil arah ke Kiri. Kiri. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Dari arah timur kita ambil di kirinya. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Ke kanan ke kiri. Uh-uh. Bukan ke arah Jadi matahari terbit. Enggak. Tujuannya? Tujuannya kalau ke kanan kirinya itu nanti kalau kita ke arah sini ketemunya kalau yang nanti etapa kedua sebelah sini ketika sore sini ketutupan matahari tuh. Iya betul juga, yang satu nggak dapat sinar ya. Ini Ini umur piro mas? aku jadi lebih ini umur 2 tahun lah. 2 tahun. Enggak nyampe ding setahun setengah. Harusnya sudah buah ya. Nah cara dibiarkan lepas. Posisinya harusnya buah. Karena ini juga udah belajar buah. Berbunga itu. Ini 6 bulan sudah buah kok. Ojo mas. Di mas yang disambung. Ya iki kan dadi etapane kan dhek ngingu telu tok kan. Telu kan ketemune wis njari iki karena mau dipangkasi kan njari. Nah iki dingutono siji iki engko sebenere nek dhek teko utamane wis apik, enggak perlu disambung. Tinggal engko dhuwurke meneh gawe etapa mengkanan garian kan. Bagian atas ketinggian dari ke kanan. Dari ranting 3 ranting nih yang paling atas ke atasnya keluar. Lagi kita ambilnya nanti berapa senti? Kurang lebih di 30 cm. Ketinggian 30 cm. Nah, baru ke arah kanan. Tujuannya biar nggak terlalu rimbun ya. Jadi ini celah. Ini misalkan tapi anggar buai sampean nggak yakin, ya engko iki disambung wae. Disambung baru dia langsung gawe kipas wae langsung. Iki kan misalkan buahnya jelek ya. Buahnya jelek disambung cari indukan yang bagus. Karena engko iki men iso isik panen. Jadi nggak zong banget. Jadi selagi kita nunggu yang sambungan baru berbuah, kita masih panen yang di bawahnya. Ini kan masih 3 kali panen ini ketemu. Oke. Jadi nggak zong bener ya. Oke, sip. Nah, iki mas ki ya. Iki kan kuning ki, nggak sesubur yang lain nih. Ini masalahnya apa ini mas? Udah ada buahnya gitu. Ya, kemungkinan besar masalah di akar. Nggak tahu entah jamur entah nematoda. Kemungkinan besar 2 itu. Berarti kalau misalnya kena jamur, ini kan usia masih dini lah ya. Masih dini. Ini udah jalan 2 tahun. Nggak bisa diharapkan lagi atau masih bisa diobati? Sebenarnya ada satu cara. Dia pakai jamur juga sebenarnya. Melawannya pakai jamur juga. Jamur dia luar jamur atau ya. Kalau dia ada fungi, dia pakai fungi tapi funginya yang ditabur atau dikocor. Nah kalau mau pakai jamur juga dia ada namanya jamur apa? Jamur apa? Jamur BB terus jamur lupa lagi. Ya udah kalau lupa jangan disebutin, mungkin itu juga rahasia perusahaan. Enggak. Itu jamur sebenarnya jamur sing petani juga pada tidak jadi ketemu niki jamur apa lah. Misalkan ki, ikan ini kan udah parah lah ya, udah kuning ya. Diobati misalkan, bisa sembuh total enggak? Nah ini yang masih di trial sekarang. Beberapa kebun masih di trial. Yang baru umur 4 bulan, umur segini masih di trialin. Sembuh enggak dengan beberapa jenis jamur tadi sama fungi yang kocor sama tabur tadi. Oke. Nih mas, yang bawah nih ada tunas nih, tapi tunasnya kelihatan sehat. Betul, kalau tunas kelihatan sehat, tapi kalau kita cabut akarnya pasti dia udah bermasalah. Akarnya yang akar batang induknya ya? Iya, akar serabutnya hilang deh itu. Hilang. Serabutnya udah hilang. Berarti walaupun dia subur, yang bawah tunas barunya, kita potong batang induknya, tetap dia nanti nggak akan subur. Karena bermasalah dari akar. Kemungkinan besar, kecuali kalau kita udah melakukan perlakuan ketika itu memang
kemungkinan berhasil, baru kita buang atasnya, kita nanam, kita hidupkan yang tunas baru. Oke. Ciri-cirinya daunnya layu, Mas. Ciri-ciri nih. Lama-lama kering, kuning kering, mati. Berarti ini belum termasuk parah, belum seperti yang tadi ya? Ini baru mulai gejala ini. Baru mulai keriting. Baru ini kalau mau di treatment harusnya sekarang. Kalau sampai terlambat? Terlambat ya mati. Dia ya? Menguning, rontok daun, dah cabut habis akarnya. Ini kalau saya nih Mas, orang alam menilai ini karena kemarau keritingnya nih, bukan penyakit. Tapi sebenarnya penyakit ya. Ini. Karena kalau dibanding yang lain beda banget kan segernya. Iya betul. Memang yang lain pun subur-subur. Ini waktu penanaman sama ya? Sama. Ini masih pendek. Yang lain udah tinggi, bahkan udah dipangkas. Ya betul masih pendek. Oh enggak, ini patah Mas. Hah? Patah. Pernah patah. Berarti ini tunasnya ya? Ini tunas. Tapi sekarang terserang penyakit. Ini kan udah mulai ada buahnya nih. Kira-kira jadi nggak nanti kalau misalkan nih kita obati nih, batangnya sembuh, buah ini rontok nggak? Iya, kalau dia nggak telat harusnya masih bisa Mas. Harusnya masih bisa. Masih selamat. Cuman ya masih kecil kemungkinan karena kita treatmentnya juga baru masih dicoba kan, belum tahu hasilnya. Wis kono nek dipangkas. Orang rokok? Ora apa-apa. Enggak boleh nang bos. Oleh. Ora ketok rokoke. Mana yang harus dipotong? Yang satu arah dengan ranting bawah ya, potong. Potong pucuknya juga. Itu yang disisakan berapa ranting Mas? 3 ranting di pucuk. Iya. 3 ranting di pucuk. Setelah dari batang bawah ke arah barat, yang di tunas atas ke arah timur 3 ranting lagi, yang di bawah 3 ranting juga ya. Tuh tunas air harus dibuang juga biar nggak mengganggu bunga. Ini Pak gunting Pak. Oh, susah Pak. Lancar pakai ini Pak. Ngawur ini mah. Ngawur tadi kan dari petugasnya begitu harus dikurangi juga ranting-rantingnya biar ada sinar yang masuk. Bunga udah mulai bermunculan. Bunga sudah mulai bermunculan. Giliran buah mati. Nggak ada. Buahnya habis, rontok. Ini nggak dipotong Mas? Ini kan rimbun bener. Potong nggak? Nggak potong rajak ini. Ini rajak bukan lah. Rajak ini. Nah, ini satu lagi. Oh jangan. Itu jangan. Dah. Ya, sip. Sebenarnya inilah pangkas bentuk. Ini yang namanya pangkas pucuk ya, bukan sambung pucuk ya. Pangkas kipas atau apa? Pangkas bentuk. Pangkas jadi kopi kipas ranting. 2 etape. Etape pertama ini, etape keduanya ini. Yang ketiga masih ada? Enggak, cuma 2. Enggak, Mas. Oh. Oke. Nanti. Pakai tangga. Betul. Masih terlalu rimbun sebenarnya. Terlalu rimbun memang. Nah, ini loh, bagian bawah nggak dapat sinar. Ini? Iya. Nah, itu tunas air. Ini. Bunga tuh. Ya, oh, sayang Mas, bunga. Jangan. Bunga cuma 1 biji ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Etape pertama 23 ranting. 23 ranting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dompol. 7 dompol, 7 kali 21 berapa? Ya. 7 kali 21 147. Nah, dalam satu apa namanya? Dompol berapa? 20 kali berapa? 147 kali 20. 1 kilo berarti ya? 2000 belum. 2900 harusnya hampir 3000 sih. 8 on ini barusan. 8 on. Iya, 1 batang. Itu 1 kilo. Oke. 7 on. 7 on lah ya. 7 on.
Taruhlah serendah-rendahnya yang jadi setengah kilo lah ya, 5 onan. Oke. Mengantisipasi kerontokan dan gagal buah. Woi, kering. Bobot tahu. Yang mana? Itu tunasnya dari Bun ya. Berarti yang arah ke bagian ranting yang bawah buang semua. Habis. Enggak sayang ada bunganya. Woi, kalau saya nggak nanam kopi. Tuh, ada bunganya semua tuh. Ini yang dipangkas aja nih buahnya nanti sekitar 2 kilo dibuang semua. Petani kaya. Kayak monyet. Nah, ini setiap ruasnya aja nih keluar bunga semua tuh. Itu nggak dipupuk itu pasti. Ini udah jadi apa namanya kalau bakal buah kayak gini namanya? Mata yuyu. Ini matamu. Apa? Panjang ruas rantingnya ini cuma 4 cm. Mana? Ya hitung dari sini lah. 4 cm. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Udah ini. Oh ini enggak ya? Berarti 12 ruas ini buah semua. Ini sekilo ini. Satu batang. Padahal batangnya kecil ya? Kempros enggak, Mas? Oh, kempros. Ini raja ini. Nah, ini ranting satu, setiap ruasnya juga tumbuh kanan kiri buah semua. Ini tunasnya tunas raja semua, nggak ada tunas air. Tunas air udah dibuang semua tuh. Banyak banget ininya. Apa namanya? Ya, kok itu dibuang? Ini Mas apa? Kutu. Oh, kutu. Hama. Tempat hidup hama, Man. Terlalu rimbun. Oke. Jadi yang bawah nggak kena sinar juga nggak jadi buah ya, dimakan sama kutu. Nah, ini batangnya cuma segini, guys. Yang pertama 3 nih, 1, 2, 3. Oh, 4 arah ke barat untuk tunas barunya. Ini yang di atas 1 berapa ini? 25 cm ya? Sebenarnya standarnya 30. 30. Taruh 30 cm ini dibiara lagi 3 lagi yang arah ke timur. Jadi ada pembagian sinar yang masuk. Ya Mas, ini dulu pertama kali tanam, lubang tanamnya sebesar apa Mas? 60 kali 60, minimal 50 kali 50. Kedalaman 60 juga? Iya, 50 cm. Oke. Lebar, dalam. Itu pembuatan lubang, begitu dibuat langsung ditanam tanpa pupuk atau dikasih pupuk? Kasih pupuk dulu. Kasih pupuk. Dibiarkan Berapa? 1 minggu dulu. Baru kita kasih pupuk. Pupuknya pakai apa? Kompos. Pakai pupuk kandang. Terus diaduk dengan tanah galian kemarin. Berarti pupuk kandang itu udah fermentasi? Ya. Terus diaduk pakai tanah, masukin lubang lagi? Masukin ke lubang lagi. Dalam 1 bulan baru kita berani tanam. Tunggu 1 bulan kena panas hujan dulu ya. Berapa komposnya Mas? Komposnya berapa takarannya? Ukuran kompos untuk 1 lubang? Ya. 10 kilo. Mantap. Ini 10 kilo. Oke. Iyalah kalau ini 10 kilo ini orang cuma 400 lubang. Terus kedalaman nih nanamnya itu, tanam bibitnya tuh kedalamannya berapa tuh dari permukaan tanah? Bibitnya kan pendek segini. Makanya dibilang orang gila, ini mau nanam apa lubang segini? Kan orang mau nanam kopi. Padahal kopinya kecil bibitnya. Bibitnya cuma segini, yang keluar apa Pak katanya. Oke. Makanya kita masukkan dulu semua galian tadi, kan rata lagi dengan tanah. Oke. Baru kita Wak dikit. Masukkan. Setelah ditanam, ada nggak pupuk susulan? Belum. Itu setelah umur 6 bulan. 6 bulan baru kasih pupuk susulan. Ya. Pakai pupuk apa? Piaramila. Oke. Ini kan bener. Iya, sulam. Ini yang 2 tahun. Iya. Panen pertama usia 1 tahun. Belum. Kemarin dibuang bunganya. Oh, dibuang semua. Sayang amat Mas, harus dibuang bunganya kan. Kita pembentukan batang dulu Mas. Oh, oke. Biar batangnya lebih rimbun lah ya. Mana Mas? Tuh. Dia kalau terlalu rimbun gini Mas tuh. Kalau terlalu rimbun semut katal Mas ya. Iya. Ya pertama kutunya dulu, cabuknya dulu. Tuh kalau terlalu rimbun. Itu ngaruh Mbak? Apa ngaruh di pertumbuhan atau di buah? Enggak jadi buah. Di buah habis dia buah buahnya habis ya. busuk, kering. Diisep. Ya. Jadi semut itu juga ngaruh di buah ya. Sebenarnya bukan semutnya, kutunya. Pertama kutu, terus jadi yang putih-putih sama yang hitam-hitam itu. Nah, dia ngundang semut.
Oh, itu yang putih itu telur kutu. Ya kemungkinan gitu. Kutu itu yang sebuahnya. Semut itu dari bawah ngejar ke kutu, mau makan kutu. Kemungkinan gitu. Oh, berarti penyakitnya bukan semut ya Mas ya? Bukan. Kutunya. Semut itu kambing hitam aja itu. Oh, kasihan kau semut. Parasit. Yang sabar ya Mut ya, kamu jadi tumbal. Nah Mas, iki pupuknya iki Mas ya? Ya Mas, pupuk iki. Nah ini pembuatan pupuknya kayaknya tuh ada beberapa macam tuh Mas yang dipakai. Itu apa aja Mas? Kalau kemarin sih ini dicampur sama jadi kotoran hewan kambing. Kotoran kambing. Terus Dicampur sama apa? Serabut kelapa ya, kokopit ya. Kelapa, ada kokopit sama kotoran kambingnya. Sama dikasih campuran tanah. Pakai tanah juga Mas ya? Ya buat biar nggak terlalu lembab. Ya. Pasir kayaknya ada nih pasirnya nih. Iya pasir itu, tanah itu. Tapi yang ini nih, ini yang mahal itu nih. Batu itu mahal itu batu Mas. Batu ini bisa jadi pupuk dari fermentasi. Itu, Mas, ada yang iseng. Nah, itu kita semprot pakai BK Mas. Pakai BK, ya, oke. Kita rajin ngaduk-ngaduk sama nanti ditaruh di tempat teduh sama kita tutup rapat. Selama? Ya kalau pakai BK